petualangan naga kecil, mencari pelangi yang hilang, cerita anak lucu, dan penuh pesan moral. Halo teman-teman, selamat datang di dunia dongeng. Tempatnya cerita seru dan penuh pesan kebaikan. Ayo subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Biar makin banyak yang ikut petualangan seru sama kita. Di atas langit yang biru lembut, di antara awan-awan yang menggumpal seperti kapas manis, seekor naga kecil berwarna biru pastel sedang terbang pelan. Ia belum begitu mahir terbang jauh, jadi sayapnya kadang bergetar pelan karena angin pagi. Tapi matanya memancarkan semangat dan rasa penasaran. Ia terbang bukan karena ingin bermain, melainkan karena sedang mencari sesuatu yang sangat istimewa. Pelangi, kata para hewan di hutan, pelangi hanya muncul di waktu tertentu, saat hujan dan sinar matahari saling bersalaman. Naga kecil itu belum pernah melihatnya dari dekat. Ia ingin tahu, apakah pelangi itu bisa disentuh? Apakah ada ujungnya? Dan apa benar ada keajaiban di sana? Setelah beberapa lama terbang, naga kecil melihat sekilas kilau warna-warni di kejauhan. Itu pasti pelangi, pikirnya dengan semangat. Ia mengepakkan sayap lebih cepat, tapi angin di ketinggian membuatnya goyah. Ia menukik turun dan mendarat di padang rumput yang luas dan tenang. Rumputnya tinggi, lembut, dan bergoyang-goyang ditiup angin. Di kejauhan, langit mulai berubah warna, tanda hujan mungkin akan turun. Naga kecil duduk sebentar, mengatur napas. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi hatinya hangat oleh rasa ingin tahu. Petualangan barunya baru saja dimulai. Hujan gerimis mulai turun. Tetesannya lembut seperti bisikan kecil dari langit. Naga kecil mendongak, membiarkan air membasahi kepalanya. Ia senang karena di antara rintik hujan dan sinar yang perlahan muncul, pelangi biasanya datang. Benar saja, dari balik awan, garis lengkung warna-warni perlahan muncul. Pelangi, ia terlihat begitu indah, seperti lukisan di langit. Tapi saat naga kecil mencoba terbang ke arahnya, pelangi itu seperti menjauh. Ia mengepakkan sayap, mengejarnya, tapi pelangi itu terlalu jauh atau terlalu tinggi, atau mungkin memang tak bisa dikejar. Langit mulai terang kembali, tapi pelangi itu perlahan memudar. Naga kecil mendarat dengan napas terengah, merasa sedikit kecewa. Ia duduk di bawah pohon besar. Daunnya bergoyang pelan, seolah ingin menghibur. Namun tiba-tiba dari balik semak muncul seekor burung kecil berbulu kuning pastel. Burung itu memiringkan kepala, menatap naga kecil dengan penasaran. Naga kecil tersenyum kecil. Mungkin ia tak perlu mengejar pelangi sendirian. Petualangan ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Burung kecil itu berkicau pelan, lalu melompat mendekat. Ia tampak penasaran dengan naga kecil yang duduk termenung. Meski tak berkata apa-apa, kehadirannya membawa rasa hangat. Naga kecil tersenyum, merasa tak lagi sendirian. Burung itu mulai terbang rendah di sekitar naga, lalu melompat ke batu dan menunjuk ke arah barat dengan paruhnya. Di kejauhan, awan masih menggantung dan sinar matahari mulai muncul lagi. Apakah burung kecil tahu kemana pelangi akan muncul berikutnya? Dengan semangat baru, naga kecil pun kembali mengepakkan sayap. Kini ia punya teman dalam petualangan ini. Petualangan mereka pun berlanjut. Mereka melewati bukit hijau, menyusuri sungai kecil yang berkilauan, dan berjalan bersama di bawah pohon-pohon tinggi. Sesekali burung kecil terbang lebih dulu dan kembali lagi untuk memastikan naga kecil tak tertinggal. Namun, langit yang tadinya cerah mulai berubah. Awan kelabu datang perlahan, dan angin bertiup lebih dingin. Hujan besar tampaknya akan datang.
Mereka perlu mencari tempat berteduh. Di tengah perjalanan, burung kecil menunjuk ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak. Naga kecil mengangguk dan mereka segera berlari menuju sana sebelum hujan turun deras. Hujan turun deras saat mereka tiba di dalam gua. Suara gemericik hujan di luar seperti irama tenang yang menenangkan. Tapi di dalam gua tidak terlalu nyaman. Lantainya lembab dan udara di dalamnya dingin. Naga kecil meringkuk dan burung kecil duduk di sampingnya. Mereka saling menghangatkan. Tapi di dalam hatinya, naga kecil mulai merasa ragu. Apakah ia bisa benar-benar menemukan pelangi? Atau apakah ini semua hanya mimpi kosong? Namun burung kecil mengepakkan sayapnya dan menunjuk langit dengan penuh semangat. Seolah berkata, "Ayo, jangan menyerah." Setelah hujan mereda, langit mulai cerah kembali. Udara terasa lebih segar dan sinar matahari menembus awan membentuk cahaya keemasan yang hangat. Dari tempat mereka berlindung, tampak pelangi yang sangat indah di langit barat. Namun, pelangi itu terlihat sangat jauh. Jauh sekali. Bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Naga kecil menatapnya dengan hati yang campur aduk. Tapi ia tahu, jika terus menyerah setiap kali merasa sulit, ia tak akan pernah sampai. Dengan napas dalam, ia melangkah keluar dari gua. Burung kecil mengepakkan sayapnya di sampingnya. Mereka siap mencoba lagi. Naga kecil dan burung kuning melanjutkan perjalanan dengan langkah pelan tapi mantap. Mereka melewati jalan yang basah dan licin. Sesekali melompat melewati genangan air. Di tengah hutan, mereka bertemu seekor kura-kura tua yang sedang menatap langit. Kura-kura itu tersenyum melihat mereka, lalu menunjuk ke langit, ke arah pelangi. Dengan gerakan lambat, ia memberi isyarat bahwa untuk mendekati pelangi, mereka harus melewati lembah awan tenang yang hanya muncul setelah hujan reda. Naga kecil mengangguk. Meski tak tahu pasti, ia merasa ini adalah petunjuk penting. Mereka pun mengikuti arah yang ditunjukkan kura-kura. Perjalanan menuju lembah awan tenang tidak mudah. Mereka harus menaiki bukit tinggi yang dipenuhi kabut lembut. Naga kecil kelelahan, tapi burung kecil terus menyemangatinya dengan kicauan ceria. Saat mereka akhirnya tiba di puncak, kabut perlahan memudar dan di depan mereka terbentang sebuah lembah yang luar biasa indah. Rumputnya berkilau seperti embun pagi dan pelangi tampak jauh lebih dekat. Namun, saat naga kecil mencoba mendekat, pelangi itu tetap tak bisa disentuh. Seperti cahaya yang selalu menjauh, ia merasa bingung. Jika tidak bisa disentuh, kenapa semua orang bilang pelangi itu istimewa? Di tengah lembah, naga kecil duduk termenung. Ia mulai menyadari bahwa pelangi bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki atau disentuh. Tapi sepanjang perjalanannya, ia telah bertemu teman baru, belajar hal-hal baru, dan melihat dunia dari sudut yang berbeda. Burung kecil duduk di sebelahnya, menyentuh sayapnya dengan lembut, seolah berkata, "Apa yang kamu cari? Mungkin sudah kamu temukan." Naga kecil tersenyum. Ia mulai mengerti, keajaiban pelangi bukan pada ujungnya, tapi pada perjalanan mencarinya dan semua yang didapat di sepanjang jalan. Pelangi perlahan menghilang dari langit, tapi naga kecil merasa lebih ringan. Ia berdiri dengan senyum baru di wajahnya. Ia menatap langit yang kini biru cerah, lalu melihat ke arah burung kecil yang kini berkicau pelan di pundaknya. Petualangan ini memberinya banyak hal persahabatan, keberanian, dan pemahaman bahwa tidak semua yang indah harus dimiliki. Kadang cukup dilihat dan disyukuri. Dengan hati yang tenang, naga kecil membuka sayapnya, lalu terbang perlahan bersama burung kecil, meninggalkan lembah itu dengan penuh rasa syukur. Naga kecil terbang rendah bersama burung kuning
melintasi padang yang dulu pernah mereka lewati. Kini, tempat itu terasa berbeda, bukan karena berubah wujud, tapi karena hati naga kecil sudah berubah. Ia tidak lagi terobsesi mengejar sesuatu yang tak pasti. Ia belajar menikmati perjalanan, mensyukuri teman yang hadir, dan memahami bahwa keindahan sejati tak selalu harus digenggam. Di bawah sinar matahari sore, mereka mendarat di batu besar yang dulu jadi tempat istirahat pertama. Angin lembut bertiup dan suara dedaunan berbisik, seolah ikut senang karena naga kecil telah menemukan jawaban. Sambil duduk di atas batu itu, naga kecil melihat bayangannya sendiri di permukaan danau kecil yang tenang. Ia tersenyum melihat dirinya masih naga kecil, tapi dengan hati yang lebih besar. Ia ingat betapa ia dulu ingin sekali menemukan pelangi. Tapi sekarang, ia tahu pelangi bukan tentang ujung atau harta karun. Pelangi adalah simbol dari harapan, mimpi, dan semangat untuk terus mencoba. Dan yang terpenting, perjalanan itulah yang menjadikannya lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Ia tak perlu menjadi besar untuk menjadi berarti. Burung kecil mengepakkan sayapnya pelan, lalu terbang melingkari naga kecil, seolah menari di udara. Mereka tertawa dalam diam, merayakan semua yang telah mereka lalui bersama. Naga kecil tahu akan ada lebih banyak petualangan di depan, tapi ia tak terburu-buru. Ia ingin menikmati setiap langkah, seperti yang ia pelajari dari pelangi. Langit mulai gelap perlahan, tanda malam akan datang. Tapi tak ada rasa takut, karena kini ia tahu, selama ada semangat dan hati yang tulus, cahaya akan selalu ditemukan. Bahkan di malam paling gelap sekalipun. Cerita naga kecil mungkin telah selesai untuk hari ini, tapi bukan berarti petualangannya berakhir. Dunia masih luas, langit masih tinggi, dan pelangi akan selalu muncul setelah hujan. Ia menatap ke langit malam di mana bintang-bintang mulai bersinar. Ia tahu esok akan selalu membawa hal baru, tapi apapun yang terjadi, ia akan menghadapinya dengan hati yang hangat dan senyum di wajahnya. Karena ia telah belajar bahwa pelangi sejati adalah perjalanan hati yang penuh harapan, persahabatan, dan keberanian untuk terus melangkah. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.